Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Riyadi dengan NIM 2284240038. Saya di sini akan menjelaskan tentang thermodinamika. Apa itu thermodinamika? Thermodinamika adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor dapat diartikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perubahan suhu, sementara usaha bisa diartikan sebagai perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Di dalam thermodinamika ada namanya sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan? Sistem didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Segala sesuatunya di luar sistem disebut lingkungan. Sistem dari lingkungan oleh suatu batas sistem. Ada namanya sistem itu ada 3 atau 4. Satu, yang pertama sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi, kalor dan usaha dan lingkungan. Contohnya air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Ada lagi sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang hanya mengalami pertukaran energi, kalor dan usaha dan lingkungan, tetapi mengalami pertukaran materi. Contohnya air yang disimpan dalam teko dari bajang tertutup. Kita lanjut, sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi, kalor dan usaha dengan lingkungan. Sebuah pembatas yang memperbolehkan pertukaran materi dan energi. Ini disebut pembatas permeable. Ada lagi itu namanya suhu. Suhu itu apa ya? Suhu dapat didefinisikan suhu adalah besaran yang memiliki bersama dua sistem dalam keadaan setimbang atau thermal. Tak terjadi pertukaran kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah saat air dipanaskan, ada proses transfer energi dari satu zat ke zat lain yang disertai dengan perubahan suhu atau yang disebut dengan kalor. Jadi kalor itu ada yang tadinya dingin bisa jadi panas, jadi ada perubahan suhu. Ada namanya gas ideal. Gas ideal memiliki sifat-sifat sebagai berikut nih. Gas ideal terdiri atas partikel, atom dan molekul dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel gas yang berada dalam suatu ruangan tersebar secara merata dan bergerak secara acak atau sembarangan. Jarak antara partikel jauh lebih besar dibanding dengan ukuran partikel yaitu sendiri, sehingga ukuran partikel diabaikan. Dalam hal ini, gerakan partikel benar-benar hanya terinsalasi saja. Gerakan rotasi dan variabel diabaikan. Tidak ada tarik-menarik interaksi antar partikel atau suatu dengan yang lain, kecuali bila kedua partikel itu bertumbukan. Semua tumbukan yang terjadi baik antar partikel menyusunkan maupun antar partikel dengan dinding berjana berlangsung elastis sempurna terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Hukum Newton tentang gerak berlaku.
tanpa adanya gaya eksternal. Partikel bergerak cukup cepat sehingga kita dapat mengamati gravitasi. Tidak ada posisi yang oleh molekul dalam berencana dan tidak ada kecenderungan arah vektor. Ini penurunan bersamaan keadaan gas ideal. Nah, penurunan ini jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik sehingga volumenya istromal. Hukumnya itu V1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, jika tekan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak, isobarik namanya. Nah, ada hukumnya Charles. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2.